Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman, nama aku Bumi dan di episode Mestud kali ini ya kita akan membahas tentang bukan yang ini salah. Jadi kita akan bahas tentang fisiologi dari telinga atau fisiologi dari pendengaran ya. Nah, sebenarnya aku mau bahas tentang sensori neural sih. Jadi tulis sensori neural cuman karena ketika melihat sensori neural itu kok nggak afdol gitu kalau kita nggak belajar tentang fisiologi telinga. Ya banyak dalam hidupku nggak afdol sih, tapi ini salah satunya gitu ya. Jadi so let's check it out ya. Ya, jadi kita pakai dua sumber, semuanya NCBI, semuanya state pulse, tapi satunya ini fisiologi ear, satunya ini fisiologi of cochlear function, karena yang ini kurang lengkap ternyata ya. Saya mau kasih gambar-gambar nih. Langsung kita mulai ya. Jadi telinga itu untuk hearing, pendengaran dan juga keseimbangan, equilibrium. Nah, dia ini mendeteksi suara dengan transduksi ya. Jadi dari membran timpani terus ke osium kayak myelocyngus stapes gitu-gitu tuh kan secara transduksi ya. Nah, terus kemudian dia dikonversikan dari gelombang suara menuju ke gelombang elektrokimia nanti sampai di neuron dan lain-lain. Nah, ini anatomi remindernya ya. Jadi intinya telinga itu kalau dari luarnya itu dia kan fungsinya kayak mengumpulkan suara gitu ya. Nah, jadi di outer ear-nya ini dia kan namanya auricula ya. Outer ear itu nama lainnya auricula dan terus disusun oleh cartilago dan ya kontak dengan dunia luar lah. Nah, ini ada helix, antihelix, tragus dan antitragus ya. Ini bisa kita lihat ada helix, ada antinya ya. Tragus ada antinya kayak gitu ya. Ya superior sama inferior crus juga. Nah, terus ini eksternal ini masuk sampai ke dalam ya kan dia bentuk tubar yang bisa kita lihat yang ada kopok-kopoknya. Maaf guys. Nah, 2/3 dari kanalnya ini dia ini cartilaginous ya. Jadi mungkin sampai sinian lah. Sampai sini nih. Ini ada bone-nya ya. Nah, jadi cartilago dan yang cartilaginous-nya ini dia itu ada oil gland-nya. Ada oil gland yang menghasilkan cerumen ya. Cerumen ini berguna untuk kebersihan sebenarnya. Meskipun kita lihatnya kotor itu sebenarnya untuk membersihkan ya sama kayak ya upil gitulah ya. Terus outer ear ini kan dibatasi oleh membrana timpani ya. Membrana timpani, terus ini udah middle ear, terus habisnya oval dan round window jadi inner ear ya, telinga dalam. Nah, kemudian ke middle ear kita, jadi dia itu ini ya, space ini yang merah ini. Nah, dia ini terisi dengan udara ya, air filled space. Dan dibagi menjadi upper dan lower chamber ya. Uppernya ini namanya attic ya. Kalau lowernya namanya atrium atau tympanic chamber ya. Jadi attic itu namanya juga epitympanic chamber. Ya sama kayak gastric sama epigastric gitu ya, intinya sama ya. Nah, dia ini aku nggak benar-benar paham sih, tapi sepemahamanku itu di bawah osium ini. Nah, ini nih ini ditunjuknya ini pasti tympanic cavity gitu dan atasnya epitympanic cavity gitu. Ada yang bilang katanya itu ada kayak semacam penyempitan dulu gitu, tapi saya tidak melihat penyempitan. Apa mungkin wawasan saya sempit ya, kalau itu pasti sih. Terus kemudian, dia ini ada kaitan anatomik dengan berbagai macam struktur ini. Ada dengan vena jugularis. Nah, ini kita lihat aja, kayaknya udah aku taruh deh gambarnya. Ini kan telinga tengah itu kalau kita lihat dari luar ya. Kalau kita lihat dari luar tuh arahnya dari luar masuk. Nah, itu tuh bisa kita lihat nggak kotak bener sih. Ya mungkin kalau ini telinganya Roblox mungkin ya. Tapi ini kan telinga manusia. Jadi ibaratnya kayak kotak gitu. Nah, kalau ini kita lihat dari lateral ya, jadi dari luar, misalkan kita punya otoskop yang ada zoomnya gitu. Nah, dan membran timpaninya ruptur. Nah, itu bisa kita lihat giniannya nih. Nah, ini dia punya aditus ke antromastoid. Jadi nanti itu kaitannya sama nanti mastoiditis segala macam. Terus ini oval window, ini round window, nggak beneran buka sih ya. Tapi harusnya ini tuh ditutupin sama atau nyambung sama stapes, yang ini tuh ya udah nutup gitu. Nah, tadi ini vena jugularisnya mana ya? Vena jugularis. Ini karotis sih, ini internal karotis. Apa lagi ya? Nah, ini.
kenapa tidak kelihatan? Nah ini vena jugularis ya. Jadi, nah ini ada nervus facialis, dia juga lewat. Lah, jadi itu kaitannya itu berbahaya gitu. Kaitannya antara telinga tengah dengan banyak struktur penting ya. Jadi kalau di sini ada gangguan bisa berbahaya sekali karena struktur-struktur lain juga bisa kena nervus facialis gitu ya. Kemudian ya ada tuberostasius, ada mastoid tadi, antromastoid tadi ya. Dan dia ini di dalamnya ada osikel ya atau ada os-os yang berpasangan osikel ya. Jadi ada Malleus, Incus sama Stapes. Ada gambarnya nggak ya? Nah ini nih. Malleus, Incus sama Stapes ya. Nah, terus kemudian mereka ini di apa ya kalau bilangnya suspended tuh kayak apa ya kayak jembatan gantung gitu loh, misalkan jembatan gantung kan ada kabelnya kayak gitu ya, jadi dipertahankan pada tempatnya menggunakan ligamen sehingga mereka ini bisa tapi dipertahankan di tempat itu nggak kuat banget gitu, jadi mereka tetap bisa vibrasi ya, dan vibrasi ini masuk nanti melalui stapes ke oval window terus ke telinga dalam. Nah, telinga dalam ini terdiri dari labirin ya. Jadi apa namanya? Ini kan yang ibaratnya koklea kan, tapi sebenarnya ada kanalis semisirkularis juga. Ini nih. Ini semua ini labirin ya. Jadi bony sama membranius. Jadi ada carving. Carving itu apa ya? Kayak pahatan yang terbentuk di tengkorak kita terus dilapisi sama membran. Makanya itu dia bony sama membranus labirin. Terus kan aku bilang kayak terpahat gitu ya di tengkoraknya. Nah dia ini kayak terpahat terus membentuk kavitas gitu. Ada yang diisi sama kanalis semisirkularis dan ada yang diisi sama koklea yang di bawah sini. Nah mereka ini diinervasi dengan satu nervus yang sama, vestibulokoklear, tapi kan ketika sudah dekat sama masing-masing organnya mereka bercabang. Jadi yang ini yang vestibular nerve ya, yang nantinya yang bawah ini nantinya nyambung ke sini, ini tulang sih bukan. Yang ini nantinya nyambung ke kanalis semisirkularis. Nanti yang kita mungkin kapan-kapan kita bahas kalau udah mesothelial neuro ya. Jadi kita bahas tentang apa namanya BBPV ya. Kan kaitannya di kanalis ini. Terus yang cabang koklear dia masuk ke koklea gitu. Nah, ini dia namanya dari Yunani ya. Si koklea ini karena kayak siput gitu ya. Dan ini kalau kita mau tahu kokleanya, jadi inilah kenapa aku juga nyari jurnal yang bahas koklea, kenapa gede banget ya. Nah ini jadi oval window intinya. Nah terus round window ini kemana? Nah dia ini nggak kemana-mana. Jadi dia ini kayak tertutup membran aja gitu. Tapi kayak dia ini ngasilin vibrasi yang berlawanan gitu. Apanya gitu dengan yang di oval window ini. Jadinya kayak balance terus akhirnya dia menggetarkan apa yang di skala media ini. Nanti kita bahas yang di jurnal itu aja ya. Ini juga sama nih. Ini kan sebenarnya sama kayak ini tuh sama kayak ini ya, cuman ini kan lebih realistisnya aja gitu. Ini cuman dia mau meluruskan gitu apa yang tidak lurus dari otak kita gitu ya. Jadi ini skala apa vestibuli, ini yang skala timpani yang bawah, yang tengah ini skala media. Sama kayak gini ya. Ini skala vestibuli, terus jadi skala timpani ke bawah. Nah, yang di tengah ini skala media. Yang intinya lebih di skala media ini sih. Oke, nanti kita bahas aja. Terus kemudian proses pendengaran ini ya transformasi dari getaran suara menuju ke potensial aksi ya atau aksi potensial. Nah, ibaratnya kayak gitar gitu ya. Gitar kan bergetar ya untuk menghasilkan suara. Jadi sama sebenarnya dengan prinsip pada telinga. Tapi di sini kan kalau di telinga itu yang bisa kita logikakan untuk bergetar itu adalah osikelnya ya. Jadi sebenarnya sama aja, nanti dia berubah menjadi ya nanti kita lihat ya. Nah, terus getaran ini kan disebut frekuensi ya, frekuensi dari gelombang suara itu. Nah, dihitung dengan hertz atau siklus per detik. Nah, telinga manusia itu biasanya 1000 sampai 4000 Hz, tapi pada telinga yang masih muda, masih baik ya, 20 sampai 20.000 ya. Ini mudanya muda manusia ya, bukan muda kelelawar ya. Terus intensitasnya, kalau intensitas
kan gelombang kan ada frekuensi, intensitas, sama amplitudo ya. Sotoy sih itu, nggak tahu. Nah, jadi intensitas ini biasanya kalau manusia ini bisanya range-nya segini. Kalau 130 desibel ke atas udah painful ya. Nah, terus nanti ini akan transformasi hingga sampai ke SSP atau sistem saraf pusat. Terus dia ini sebelum ke sana itu dia kan harus melalui perubahan dari getaran udara masuk ke getaran membran timpani. Habis dari getaran membran timpani ditransmisikan melalui osikel, jadi tetap masih getaran. Nah, getaran ini kemudian menjadi getaran cairan ya di koklea. Dan kemudian dia ini menstimulasi regio, ini di skala media ya, membrana basilaris sama organon corti ya. Nah, kemudian getaran ini karena di sana ada hair cell yang nanti akan kita bahas. Dia ini kemudian bisa dari hair cell ini dia akan masuk ke nervous system. Aku nggak tahu udah masukin hair cell apa belum ya. Kayaknya udah tapi nggak detail deh. Nah ini nih, nggak apa-apa guys. Kemudian perkembangan nggak usah ya. Ini literally embryologi. Nah, sistem yang termasuk ini ada yang dari luar kan, pinna, tragus, dan tragus, terus membran timpani, osikel, koklea, terus kontennya endolim sama organon corti, dan nervusnya itu nervus 8 terutama yang cochlear division ya. Nah, mekanismenya ini jadi kayak apa ya? Kalau kalian tahu parabola gitu loh, parabola kan kayak bentuk kayak mangkok gitu ya. Itu kan berfungsi untuk kayak mengumpulkan gelombang gitu. Nah, itu sama kayak fungsinya telinga luar kita atau telinga eksternal kita. Atau aurikulanya. Nah, aurikulanya ini fungsinya dia mengkonsentrasikan gelombang suara supaya masuk ke kanalnya, ke tubanya itu ya. Yang tadi kita bilang 2/3 kartilago tadi ya. Nah, karena aurikulusnya manusia ini immobile dan nggak besar dibandingkan gajah gitu misal. Nah, dia itu jauh lebih tidak efektif untuk mengumpulkan suara. Sehingga mekanisme ini hanya berfungsi pada gelombang yang pendek ya. Frekuensinya cuma 2000 sampai 7000-an gitu ya. Nah, tapi karena frekuensinya yang tangkap ini pendek, sensitivitasnya juga meningkat gitu. Sensitivitasnya meningkat. Nah, akhirnya karena itu kita bisa membedakan vowel dan konsonan. Apa sih? A, I, U, E, U dengan konsonan. Ya itulah. Huruf vokal dengan huruf konsonan ya. Nah, terus vibrasi atau getaran ini masuk ke membran timpani ya sama wis. Terus membran timpani menstimulasi osikel masuk ke koklea melalui oval window. Nah, koklea ini merupakan spiral structure ya di telinga dalam, dan di dalam koklea ini penggolongan energinya bukan getaran ya, tapi hydraulic energy. Sumpah aku nggak ngudeng kayak fisika banget gitu. Tapi intinya mungkin dia energi hidraulik karena dia di dalam cairan nih, bisa jadi. Nah, signifikansinya ini intinya sih sesuai sama ininya sih, sesuai sama jalurnya tadi sih. Kalau struktural gitu kaitannya sama telinga yang atresia atau stenosis ya pasti kemampuan pengumpulan suara dan transmisinya menurun ya. Terus kalau ini apa nih? Visura palpebral, malformasi auriculum, nah, juga sama ya. Ini bisa menyebabkan penurunan pemusatan gelombang suara tadi ya. Dan kalau yang ini arcus branchialis ini tuh di congenital tadi, nggak usah terlalu kita pelajarin. Dan di disostosis ini skull bone fusion ya. Ini aku jadi keinget ini ya, apa sih namanya? Otosclerosis, sorry. Jadi dia penggabungan antara osikel dengan tengkorak sehingga nggak bisa bervibrasi dengan baik. Tuh. Ini kalau melihat gambarnya ya. Jadi ini yang tadi ini atas atau epitympanic cavity, ini tympanic cavity. Jadi ini etik, yang ini atrium nama lainnya ya. Nah, ini nih. Jadi telinga eksternal tuh sampai sini, pak. Ada membran timpani. Jadilah telinga tengah. Semua ini yang merah. Terus di sini kan ada oval window nih. Nah, di dalam sana itu sudah inner ear.
Ini kan ada nervus 8, dia pecah, cabangnya jadi vestibulum division, dia ke kanalis semicircularis untuk keseimbangan, dan ada yang pecah menjadi cochlear division, dia ke cochlea untuk pendengaran. Nah, ini dalamnya cochlea ya, nanti sekalian kita bahas jurnal yang itu. Nah, ini cochlea kan tadi aku udah bilang ya, kalau yang atas itu namanya skala vestibuli, tengah skala media, bawah skala timpani. Nah, skala vestibuli sama skala timpani ini mereka itu kontinu. Jadi susah nih di atas tadi. Ya, mereka itu kontinu, intinya kontinu. Dan untuk menyalurkan getaran tadi itu kan disebut tadi menjadi energi hidraulik ya. Nah, ini tuh menstimulasi apa yang ada di skala media ini endolim. Nah, nanti itu membrana basilaris yang tadi itu ini. Nah, terus kuncinya ini ada di ini nih. Ini kan ada hitam-hitam nih. Nah, hitam-hitam ini dia cabangnya dari cochlear divisionnya nervus 8. Nah, dia itu keluar, nggak langsung keluar nervus, tapi dia mempersarafi sel yang namanya hair cell. Karena dia kayak memang ada rambutnya gitu, yang menempel di membrana tektorial. Nah, dia ini ada yang outer, yang inner mana ya? Innernya ini kalau nggak salah. Ini inner, ini outer. Nanti fungsinya untuk apa nanti kita lihat. Jadi itu getaran yang pada ini dan ini itu tuh menstimulasi apa yang ada di skala media. Nah, yang penting itu di skala media sini. Di organon kortinya ini yang pink ini ya, organon kortia. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi tadi tuh manusia aku bahas. Ini nih. Sorry guys. Nah, ini kan tadi kan skala vestibuli. Kontinu menjadi skala timpani, yang ini skala media. Ini isinya perilim, cairannya namanya perilim, yang cairannya di dalam skala media namanya endolim. Jadi tugas mereka itu cuma ngalirin getarannya doang, menjadi energi hidraulik tadi, entah apa itu. Kan yang penting yang sini kan, jadi itu arah getarannya kayak gini gitu. Meskipun ada yang kayak ini kan langsung masuk gitu, ya intinya gitulah stimulasi ininya. Nah, nanti yang si around window ini, dia kayak apa ya, kayak semacam kayak tanjidor, tanjidor. Kayak bassnya drum gitu. Jadi dia dengan tension yang pas gitu bisa mengembalikan getaran ini jadinya stimulasinya perfect gitu ya. Makanya kalau ada otitis media gitu-gitu tuh bisa jadi yang kena around window-nya ini. Jadi hearing loss ya. Nah, terus kalau kita ngomongin fungsi cochlea, sama aja ini gelombang suara transduksi menjadi gelombang listrik. Nah, ini ya, stimulusnya itu mekanik ya. Dari hair cell yang ada di organon korti. Nah, terus stimulasi ini ditangkap oleh nervus cochlear division dari nervus 8. Nanti menjadi impuls ya, impuls nervus yang dibawa ke otak untuk interpretasi. Nah, ini ya cochlea dibentuk oleh 3 tabung tadi, skala vestibuli, skala media, dan skala timpani. Yang ini tadi ya, vestibuli, media, timpani. Terus SV dan ST, vestibular dan timpani itu perilim ya. Kalau SM, bukan futsal ya, skala media itu endolim. Dan di dalamnya ada organon korti yang disupport atau didukung oleh membrana basilaris tadi yang di bawah ya udah nih. Kemudian nah ini ya gelombang suara masuk ke oval window terus ke cairan perilim dari SV dan ST, terjadi getaran dari membrana basilaris yang menstimulasi organ korti. Oh, ini aku juga baru tahu nih. Jadi yang terstimulasi itu membrana mana ini? Yang terstimulasi itu adalah kok gede banget sih? What? Oh, ada gambarnya sendiri, guys. Nah, ini nih. Nah, yang terstimulasi itu adalah ininya nih, membrana basilarisnya. Nanti kita cek lagi sih. Nah, ini yang tapi kayaknya lebih dari itu deh. Soalnya ada sel rambutnya sih. Nah, ini hair cell nih. Dia penting untuk fungsi cochlea. Dan dia menjadi inner dan juga outer ya.
Terus IHC ini auditory receptor cell. Jadi kalau aku baca-baca IHC itu sebenarnya yang memang merupakan fungsinya itu menangkap suara, sementara yang OHC itu dia fungsinya untuk meningkatkan amplitude maksimal. Jadi kayak mic gitu, kayak mikrofon gitu. Jadi memperkeras suara yang ditangkap yang outer ini. Jadi kalau kalian bingung antara outer sama inner ya, ibaratkan sisi keluarnya membrana tektorial ini itu tuh yang dalam. Ya, ini kan sisi gantungnya kan di sini, ini yang dalam, berarti ini yang luar. Berarti yang di rambut yang sisi lebih luar ini dia outer, yang sini inner gitu. Nah, terus ada filamen aktin di stereocilia di ujung dari IHC atau inner hair cell. Dan ketika ada getaran, respon ini adalah membuka kanal potasium, kanal K. Ya, sehingga terjadi impuls saraf ya biasalah, kan pakai perubahan ion ya. Nah, terus ganglion spiralis itu 90-95%-nya bersinaps di inner hair cell, sisanya di OHC karena fungsinya bisa dibilang lebih lebih nggak penting ya. Developmentnya nggak usah, embryologinya fungsinya ini ya bertanggung jawab pada perubahan dari transduksi suara ini ya. Apa nih, tonotopic map. Nah, ini spiralnya ini kalau nggak salah 2,5 kali spiralnya si cochlea ini. Jadi nggak full 3 kali. Muternya itu 360 derajatnya. Nah, ini karena mungkin ini apa namanya? Karena dia kan berspiral ya. Jadi maksudnya ada, jadi nggak sesimpel ini, nggak sesimpel gini aja gitu. Jadi kan gini lagi terus tengah lagi. Nah, mungkin karena adanya itu jadi bukan kesempatan sih, kuantitas dari hair cell-nya lebih banyak, panjang. Karena itu suara yang ditangkap bisa lebih banyak sehingga bisa menangkap berbagai suara yang berbeda secara simultan. Ya, jadi memang efisien juga sih. Maksudnya karena luas permukaannya juga besar ya. Dia kan muter-muter gitu. Nggak ngabisin tempat banyak tapi bisa menangkap banyak suara. Terus iya, jadi intinya transduksi audio dari MAE ke membran timpani terjadi getaran, terus getaran masuk ke telinga tengah ini, malasingus stapes atau ossicles. Footplate-nya stapes ya, footplate itu ininya loh. Ada yang atas nggak ya? Nah, ini nih, footplate ini kayak stetoskopnya ini loh. Nah, itu tuh. Itu mana tadi? Kok jadi hilang? Nah, ini dia kontak sama oval window. Kayak kontaknya kayak piston gitu. Jadi apa ya? Kalau kalian pernah lihat piston tuh, tinggal kalian YouTube aja sih piston gitu. Kayak pukul-pukulan gitu. Kayak dia mukul suatu permukaan yang datar gitu. Nah, getarannya ini masuk ke cochlea ke yang atas ya, atau hollow bone ijuk ya. Jadi perlu kita ingat tadi ya, cochlea ataupun canal semicircularis itu merupakan pahatan dari tulang gitu ya. Jadi dia bukan merupakan misalkan kayak apa ya, kayak usus gitu kan, dia kan memang struktur sendiri gitu, bukan merupakan bagian dari suatu hal yang lain gitu. Nah, kalau yang ini itu tuh dia tuh memang terbentuk di tulang terus dilapisi sama membran juga, membran labirin itu. Jadi kenapa ini jurnalnya bilang hollow bony tube ya. Yang paling atas kan skala vestibulia. Terus getaran dari atas terus ke bawah kan. Continue kan tadi namanya skala timpani. Terus dari skala timpani getarannya yang ada di perilim ini menabrak round window. Nah, terus di antara skala vestibular dan skala timpani ada ruang lagi ya, ada bolongan lagi atau tabung tulang lagi yang namanya skala media. Dan dia mengandung endolin.
Aku nggak paham ini sih, higher positive potential ini. Oh, maksudnya ini kondisi ion ya, maksudnya higher positive ya. Karena ada kandungan ion K yang tinggi dan Na yang rendah dibandingkan dengan beryllium di sekitarnya, yaitu di skala vestibuli dan skala timpani. Terus Reissner, membrana Reissner tadi itu yang ini. Mana tadi? Nah ini nih. Ini Reissner ya. Reissner. Itu kok hilang lagi? Mana tadi? Nah, Reissner ini berusaha menjaga ya, untuk menjaga perbedaan ion antara endolim dan beryllium. Nah, dia ini memisahkan vestibuli dengan media ya. Oh, nggak hanya dengan media nih, tapi juga dengan ini kalau ngomongin ductus cochlearis berarti ngomongin skala media ya. Tapi juga dengan stria vascularis. Stria vascularis itu yang di sininya nih. Di luar skala media sini. Nah, ini tuh dia fungsinya itu tuh dia tuh kan stria vascularis ya. Aku sepemahamanku sih dia tuh vaskuler, cuman fungsi utamanya itu dia lebih ke difusi ion. Jadi untuk menjaga ionitas dari endolim ini. Nah, sementara yang membedakan skala timpani dengan ductus cochlearis atau skala media adalah membrana basilar. Kalau yang di atas tadi membrana Reissner, yang di bawah membrana basilar. Nah, kalau di sini dia bilang organon corti itu adalah bagian dari membrana basilaris, guys. Nih. Jadi dia bilang basilar membran contains a specialized structure ya. Oh, dia nggak hanya bilang ininya doang yang membrana basilar, tapi keseluruhannya ini. Nah, terus adanya perbedaan membrana basilar antara basis dan apex dari koklea berdasarkan muternya itu tadi ya. Membrana basilarnya itu lebih tipis di base dan lebih lebar di apex. Oh, jadi kayak gitu guys. Jadi yang bikin dia selain luas permukaannya luas karena dia bentuknya spiral, dia itu juga ada perbedaan pada ketebalan dari membrana basilar di keseluruhan spiral itu. Jadinya itulah kenapa bisa menangkap frekuensi yang cukup lebar ya. Frekuensi audio yang cukup lebar. Dan ini jelasinnya kalau getaran lewat beryllium di skala vestibuli masuk melalui membrana Reissner, getarannya loh tapi ya, bukan cairannya ya. Getarannya ini masuk ke endolim di ductus cochlearis dan akhirnya menggetarkan organon corti. Nah, organon corti ini memiliki hair cell yang tadi ya. Dan dia merespon dengan menggosok ya, menggosokkan stereocilia kepada membrana tektorial. Nah, dia ini kan hair cell, ini kayak sikat gigi gitu loh, ini kayak sikat gigi, ini selnya ini batangnya gitu. Rambutnya atau sikatnya ini bergesekan dengan si membrana tektorial ini. Nah, sehingga rambutnya ini bending atau bengkok ya. Bengkok ketika berlawanan sama ketika melawan si membrana tektorial. Nah, bengkoknya ini menghasilkan depolarisasi dari jaringan saraf atau serabut saraf yang terikat dengan hair cell tersebut. Nah, ini hitam-hitamnya ini kan serabut saraf ya. Kemudian frekuensi getaran yang melalui beryllium itu akan terus melalui koklea secara maksimal ya. Nah, jadi karena di basis koklea itu karena basilarisnya lebih sempit atau lebih tipis, makanya dia untuk frekuensi yang lebih tinggi. Kalau yang di apex kan dia membrana basilarisnya lebih lebar nih, lebih tebal ya istilahnya, lebih tebal. Maka dia lebih cocok untuk frekuensi yang lebih rendah. Nah, kalau mau ngetes koklea ini nggak apa-apa sekalian ya. Kalau mau ngetes koklea itu bisa pakai Rhine atau Weber ya. Ya, biasanya menggunakan 512 Hz fork. Nah, untuk mengetahui penyebabnya konduktif atau sensori neural ya. Kalau kita ngomongin koklea pasti ini ya sensori neural ya.
Nah, kalau konduktif itu lebih ke disfungsi mekanik pada telinga tengah, bukan pada telinga dalam ya. Kayak cerumen obstruran, terus otitis media, dan kerusakan pada osikel atau membrana timpani. Nah, kalau sensori neural itu karena kerusakan pada nervous system, terus koklea, gitu ya. Terutama yang istilahnya pada inner ya, atau telinga dalam. Weber juga sama 512. Tapi kalau Riner kan bone terus air ya. Kalau si Weber ini di tengah. Mau kalian ngambil vertex, brekma, tengah kepala boleh, silakan. Dagu juga boleh kalau nggak salah. Intinya kita untuk mengetahui apakah ada lateralisasi suara pada pasien. Pasiennya nanti disuruh ya entah buat isyarat tangan atau gimana terserah. Mana yang lebih terdengar lebih keras, kalau nggak ada ya nggak ada gitu. Nah ini yang ini tadi ya, pada Processus mastoideus ya. Jadi bone conduction dulu. Bone conduction. Ketika suaranya udah hilang, terus dipindahkan ke dekat meatus auditorik ya, meatus telinga ya. Dan biasanya rasionya 2:1. Jadi kalau positif itu positif berarti kan di kondisi udaranya masih terdengar itu normal, atau tuli apa ya, sensori neural kalau nggak salah. Kalau konduktif bone conduction lebih lama dibandingkan air conduction. Jadinya dia negatif rinanya. Tapi kalau dia sensori neural, air conduction tetap lebih lama dibandingkan bone conduction, tapi nggak senormal 2:1 ya. Jadi harusnya ketika di proses mastoid ditempelin udah hilang ya, dipindah ke meatus telinga, itu tuh masih ada minimal dalam waktu yang sama lah, karena kan 2:1 ya. Tapi kalau ketika dia konduksi, tuli konduksi, berarti ditempelin ke mana, bone conduction hilang, terus ke air conduction nggak ada nih di apa namanya, forknya diiniin ke meatus telinga, udah nggak ada suaranya gitu, karena tuli konduktif. Jadinya entah salurannya yang tersumbat, misalkan karena cerumen, entah karena membrana timpaninya yang rusak, entah karena osikelnya yang rusak, misalkan otosklerosis kayak gitu ya, atau otitis media juga bisa. Nah itu konduktif. Kalau sensori neural kan nggak ada kerusakan di konduktifnya ya, kecuali kombinasi gitu, baru sulit sih. Kalau ngomongin patofis, kerusakan koklear itu biasanya noise damage atau Meniere disease, ya kayak NIHL gitu ya. Nah, kalau aku pernah baca tentang acoustic trauma atau noise induced hearing loss, itu tuh bukan noise induced hearing loss ya, kalau itu NIHL ya. Jadi intinya kerusakan karena kebisingan itu tuh ada dua. Jadi ada yang brief extremely loud noise, itu namanya acoustic trauma, atau sustained exposure pada noise yang ya bisa extremely loud, bisa loud yang patologis, itu baru NIHL. Nah ini nih, kalau 85 desibel atau lebih pada periode 8 jam menyebabkan kerusakan koklea permanen. Nah ini sama sih, kalau aku pernah baca NIHL itu kerusakan karena suara yang keras ini maupun trauma akustik juga sama ya, menyebabkan kerusakan hair cell. Kerusakannya itu bisa sampai displacement loh, maksudnya bisa sampai lepas gitu selnya. Nah karena nggak ada hair cell, otomatis nggak ada yang menstimulasi ini dong, nervus 8-nya dong. Ya nggak akan hilang semua, makanya kan hearing loss ya, bukan berarti langsung total gitu. Lah kalau Meniere, ini aku belum baca sih, tapi ini intinya ini nih, volume dari endolim meningkat, terjadinya distensi. Berarti yang distensi kan pastinya distensi ductus cochlearis atau skala media ya. Ini karena disregulasi dari aquaporin channel, atau channel yang, kalau aqua kan aquaporin ya, berarti dia kan channel berupa pori-pori yang bisa membiarkan air untuk masuk, dan ada disequilibrium dari osmotik. Jadi kan kalau endolim tadi kan mendapat keseimbangan ion dari stria vascularis ya, jadi mungkin terjadi gangguan di sana gitu. Nanti kayak apa ya, ibaratnya kayak edema gitu, edema tapi ini menarik cairan ke dalam skala media gitu, jadinya distensi, Meniere akhirnya. Ya, wah itu aja udah selesai nih teman-teman. Jadi semoga bermanfaat ya untuk fisiologi pendengaran
hingga ke kokleanya, mungkin nggak sampai ke otaknya ya, karena cukup sulit ya, otak saya aja belum nyampe, tapi nggak apa-apa lah. Semoga bermanfaat buat kalian semua, terima kasih. Jangan lupa subs, asik, jangan lupa subs, karena kalian bisa unsub sewaktu-waktu, jadi whatever lah. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat buat kalian semua, karena ini pasti bermanfaat buat aku juga. Terima kasih, salam warahmatullahi wabarakatuh, and see you on the next episode of Mess to Hell.